Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 458, Wanita berpakaian untuk orang yang disukainya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Semakin lama dokter hantu mempersiapkan diri, menunjukkan betapa dia peduli pada Anda. Bukankah begitu kata pepatah? Wanita berpakaian untuk orang yang disukainya, dan ini semua untuk Anda, Tuan. Kalau tidak, mengapa dia bersikeras kembali untuk berganti pakaian hanya untuk pergi keluar dengan Tuan? Mendengar ini, jantung penguasa neraka berdebar kencang, tangan yang memegang cangkir tehnya bergetar pelan hingga tidak terasa. Mata hitam misteriusnya menatap ke arah kamar tidur dan bertanya dalam hati apakah dia benar-benar berdandan untuknya. Ya, kalau tidak, mengapa dia harus berganti pakaian hanya untuk menemaninya jalan-jalan? Wanita berpakaian sesuai dengan yang disukainya, jadi bisa dibilang, dia peduli padanya. Selain itu, wanita pada umumnya tidak mengatakan apa yang mereka maksud, bahkan jika mereka menyukai seseorang, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Nah, sekarang dia tahu. Ketika dia memikirkan semua ini, hatinya tidak dapat menahan rasa harapnya. Melihat tuannya kembali tenang dan acuh tak acuh seperti biasanya, Grey Wolf tersenyum dan melangkah mundur. Dagunya terangkat ke depan seolah berkata, "Apa? Aku pintar kali ini. Aku mengucapkan kata-kata yang paling disukai tuannya." Bayangan satu meliriknya namun tidak berbicara. Mungkin kata-kata serigala abu-abu memberikan dampak positif, karena mereka terus menunggu beberapa waktu, dan sang tuan menyeruput tehnya dengan semangat baik. Setelah sekian lama, pintu terbuka dan jantungnya berdebar kencang dan dia secara naluriah melihat ke arah pintu, hatinya penuh dengan harapan. Namun, ketika dia melihat siapa yang keluar dari pintu, bibirnya mengerucut rapat, semua harapannya telah sirna, hatinya tenggelam. Pandangannya beralih dari Feng Jiu dan beralih ke serigala abu-abu yang berdiri di belakangnya. Ketika serigala abu-abu melihat Feng Jiu keluar dari ruangan, mulutnya terbuka dan ekspresinya tercengang, terutama ketika dia menyadari tatapan dingin dari tuannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena suasana dingin di sekitarnya dan dia merasa hatinya hancur. Dia menatap Feng Jiu dengan getir dan berkata, "Nona Feng, mengapa Anda berganti pakaian seperti itu?" Mengganti pakaiannya tidak masalah, tetapi apa yang salah dengan riasannya? Jika dia tahu akan seperti itu, dia pasti akan tutup mulut. "Oh, apakah ini tidak cocok untukku?" Feng Jiu menunduk melihat jubah prianya, rambutnya disanggul seperti anak bangsawan. Dia pikir dia terlihat cukup cantik. Pakaiannya cukup bagus. Namun, alismu yang tebal tidak cocok untukku. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi dia mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang konyol. Bukan hanya hati tuannya yang hancur, bahkan hatinya hancur saat melihatnya. Bagaimana mungkin mereka bisa jalan-jalan seperti itu? Bagaimana menurutmu? Dia tersenyum dan menatap penguasa neraka yang tanpa ekspresi itu dan mendapati wajahnya tampak agak meregang. Penguasa neraka menatapnya dan berkata dengan bibir mengerucut, "Jika menurutmu itu baik, ya sudahlah."